Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan mata kuliah manajemen kelas. Tentunya kita kemarin sudah melewati sesi yang ketiga. Tentunya kalian sudah semakin ada gambaran manajemen kelas itu bagaimana dan apa yang kita lakukan apabila timbul permasalahan-permasalahan di dalam kelas. Sebab yang menjadi subjek dan objek di dalam proses belajar siswa. Siswa adalah kuncinya bagaimana guru bisa mengendalikan, bisa membimbing, mengarahkan agar tercapai tujuan belajar. Pada sesi keempat ini kita membahas tentang ruang lingkup, artinya Sekupnya apa saja manajemen kelas itu. Adapun tujuan perkuliahan kita adalah mahasiswa mampu memahami ruang lingkup manajemen kelas, mahasiswa mampu menjelaskan kegiatan dalam manajemen kelas, dan yang terakhir mahasiswa mengidentifikasi atau mengenali ruang kelas yang efektif. Adapun pengertian daripada ruang kelas adalah ruang lingkup kelas adalah merupakan suatu hal yang dipenuhi oleh setiap sekolah. Ini hal-hal yang harus dipenuhi oleh sebuah satuan pendidikan. Hal ini karena kan menunjang prestasi. Jadi apa saja sih yang dibutuhkan di dalam pemain kelas, di ruang kelas itu, ini harus dipenuhi karena memang di sekolah itu ada anggaran yang berpusat bersumber dari pemerintah maupun anggaran dari donatur atau sumbangan-sumbangan yang lainnya. Adapun klasifikasi ruang lingkup manajemen kelas itu adalah ruang lingkup manajemen kelas baik fisik maupun non fisik. Kalau fisik berarti ya ruang kelasnya, ya berarti papan tulisnya, lemari, kursi itu fisik yang bisa dilihat bahkan bisa diraba. Kalau non fisik yang berkaitan dengan situasi-situasi, hubungan interaksi dan komunikasi antara guru, siswa dan bahan ajar atau kurikulum. Ini yang harus dipahami, mana kategori lingkup fisik pada non fisik. Kegiatan di dalam manajemen kelas menurut Wahyuning menyatakan bahwa ada dua kegiatan dalam manajemen kelas itu. Pertama adalah pengaturan siswa dan pengaturan fasilitas. Kalau siswa jelas ada laki-laki, ada perempuan, laki-laki perempuan, jenis kelaminnya ini. Nah, biasanya di dalam suatu lingkungan sekolah itu ada siswa-siswa anak berkebutuhan khusus berkaitan dengan Permendikbud nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif. Oleh sebab itu, ketika kita melihat jenis kelamin anak laki atau perempuan, itu ada yang mengalami hambatan-hambatan, mengalami kendala-kendala seperti hambatan fisik, hambatan mental, sosial, atau yang disebut disabilitas. Maka kita harus mengaturnya. Ketika anak mengalami gangguan pendengaran atau tunarungu, tempat duduknya di mana? Jangan di sebelah kanan, tapi harus di depan. Lalu alat apa yang digunakan agar anak tersebut mendengar? Berarti salah satunya kemampuan bahasa isyarat yang dikuasai guru, atau anak menggunakan alat pendengaran, bantu pendengaran agar supaya mendengar. Paling tidak mimik guru ketika menjelaskan itu buka mulutnya itu yang jelas, misalnya mengatakan saya. Berarti perlu dibantu gerak motorik ini, bagi saya. Ini papan tulis menjelaskan menggunakan gerakan-gerakan untuk memproses supaya bisa ditangkap oleh anak tunarungu tersebut. Anak tunanetra berarti dia hanya mengandalkan telinganya, matanya tidak berfungsi. Maka bagaimana upaya? Ini salah satu pengaturan siswa
jangan siswa itu dianggap katakan normal atau pada umumnya atau anak reguler. Ada anak-anak yang mengalami kendala ini. Lalu pengaturan fasilitas. Jadi kalau anak tunarungu, alat apa yang dibutuhkan? Oh, ini anak pada umumnya atau anak reguler membutuhkannya misalnya dari mejanya yang baik, tidak berlubang-lubang. Kadang-kadang sebaiknya sih anak satu meja, satu bank, satu kursi. Tapi kadang-kadang satu meja itu ada 2-3 orang, ini bisa menimbulkan masalah di dalam pengelolaan kelas. Sebab bisa memancing kerusuhan seperti itu. Berkaitan dengan pengaturan siswa, ini berkaitan dengan pembentukan siswa, pengelompokan siswa dalam memberikan tugas, ya. Tugasnya harus jelas. Jadi penjelasannya harus jelas kepada anak-anak itu. Ini tugas dikerjakan apakah individu, apakah kelompok, apakah sumbernya sudah bahannya ada di kelas atau perlu keluar perpustakaan dan sebagainya. Sehingga arahan-arahan ini penting dalam pengaturan siswa sehingga tetap bisa menjaga disiplin pembelajaran. Kita memang tidak bisa dihindari anak akan gaduh atau ribut, tidak jadi masalah selama yang dibicarakan atau yang didiskusikan anak itu berkaitan dengan pelajaran. Tetap perlu ada rambu-rambu, bicaranya tidak terlalu keras, ya, tidak mengganggu kelompok lain. Ini akan ditemukan oleh guru. Juga setiap anak itu ketika melaksanakan pembelajaran pasti ada semacam pertanyaan atau tes, harus dinilai, harus dihargai, hingga pada akhirnya nanti masuk dalam raport laporan kepada orang tua sejauh mana progres daripada pemajuan belajar anak. Kaitannya dengan pengaturan fasilitas, ya, fasilitas ini tempat duduk, ya, penggunaan alat-alat pelajaran, alat peraga disimpan di mana. Jangan sampai, jadi ada lemari buku, ya, ada lemari buku juga lemari media. Tapi tentunya kita sekolah itu harus dipagar, ya. Banyak kejadian-kejadian kasus-kasus pencurian, maka pentingnya ada pagar pembatas, ya. Yang tentunya pagar yang tidak mencederai seperti kawat itu berbahaya bagi keamanan anak. Bagaimana fasilitasnya? Makanya setiap pintu yang biasa perlu ada ramnya, pengaman besinya ini, baik jendela-jendela. Nah, supaya untuk menghindari itu betapa pentingnya masyarakat di sekitar sekolah untuk menjaga keamanannya. Saat ini sudah ada security, ya, di sekolah itu, ya, baik yang di depan di belakang. Kalau dulu tuh security hanya di kampung menjaga keamanan RT atau RW. Sekarang ke sekolah, karena di sekolah itu banyak fasilitas, harus diamankan supaya tidak mengganggu proses pembelajaran. Kita ingin menggunakan alat peraga, misalnya bagaimana cara menghitung sudut, perlu adanya kompas. Ini jangan sampai ketika dibutuhkan tidak ada. Lalu juga kaitannya dengan media itu fasilitas tempat duduk. Normalnya kalau standar nasional itu kan satu kelas itu 20 orang. Berarti ruangnya berapa luasnya? Lalu jumlah kapasitas kelas itu berapa? Kalau 20 berarti ya dalam kelompok nanti dibagi berapa orang. Jangan melebihi itu. Tapi kenyataan di sekolah kan ada 40, 50. Ya jangan salahkan guru kalau memang nanti terjadi kegaduhan. Tapi bagi guru kalau terjadi demikian overload dari jumlah itu harus bisa mengatur supaya tetap terkendali dan aman. Saya dulu sebagai guru punya pengalaman betapa beratnya mengajar kelas 1, kelas 2 secara bersamaan. Kita menggunakan pendekatan yaitu disebutnya kelas rangkap. Materi-materi yang kira-kira sama kelas 1, kelas 2 itu disatukan. Maka kita kalau jumlahnya banyak, di tengah-tengah itu ruang dikasih lubang pintu diperbesar, sehingga guru ke kanan, ke kiri, dan ke kiri. Ya, memang secara teori tidak
tidak efektif. Tapi ya disitulah tantangan guru, apalagi di kampung-kampung di desa. Mau tidak mau guru pasti akan mengalami kesulitan. Tapi dari kesulitan itu kita mencari strategi-strategi bagaimana mensiasati itu. Kursi mudah diangkat, ada beberapa sekolah yang bangkunya itu berat sekali ya, diangkatnya susah. Ini juga mengganggu. Oleh sebab itu sesuaikan ruang kelas itu dengan usia anak, dan guru harus siap mengatasi gangguan-gangguan tersebut. Misalnya ketika sekarang itu di kelas modern itu memang jadi kursinya bisa berputar. Jadi ketika akan bersifat klasikal menghadap ke guru, kita fokus ke sini. Ketika di kelompok-kelompokkan juga mudah, tidak mengangkat ya akhirnya bisa berbenturan dengan kelompok lain. Itulah beberapa hal yang Bapak sampaikan tentang ruang lingkup manajemen kelas ya, baik dari sisi siswa maupun sisi fasilitas. Kedua-duanya penting supaya bisa optimal digunakan di dalam proses pembelajaran. Saya kira sampai di sini kaitannya dengan materi pertemuan yang keempat ini mudah-mudahan akan menambah wawasan kalian sebelum nanti terjun ke sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.